Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu, Ustadz Ustadzah, kawan-kawan sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, senang rasanya bisa kembali berjumpa dengan antum semuanya pada pagi hari ini yang insya Allah kita masih di bulan Ramadan, diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperbanyak amal ibadah, dan kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala umur yang panjang hingga sampai dengan hari ini. Itu artinya Allah masih memberikan kesempatan kepada kita semuanya untuk terus belajar memperbaiki diri, memantaskan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kawan-kawan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema kita pada pagi hari ini adalah tentang Lailatul Qadar, yang dimana mungkin barangkali dari antum semuanya sudah banyak menyimak kajian-kajian tentang malam Lailatul Qadar. Dan pada pagi hari ini kita akan coba kembali mereview, mengulang, barangkali ada hal-hal yang terlewat dari kawan-kawan sekalian dalam mempelajari malam Lailatul Qadar. Dan insya Allah langkah apa yang nanti bisa kita ambil secara konkret dalam menemui di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Ini adalah momentum yang luar biasa yang kita tidak boleh terlewat. Jangan sampai kemudian malam ini atau 10 malam terakhir itu terlewat dari diri kita begitu saja. Untuk itulah materi pagi hari ini kami akan sampaikan, akan bawakan bertepatan dengan di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Izin menyampaikan ya. Nah, Bapak Ibu, kawan-kawan, Ustadz Ustadzah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa kemudian kita mengambil tema tentang keajaiban Lailatul Qadar? Kenapa kita sebut itu? Karena ini adalah sesuatu yang luar biasa, yang ajaib kalau kita bilang ini adalah ajaib sekali karena banyak sekali hal-hal yang bisa kita dapatkan dari malam ini, gitu ya. Baik, kita akan sampaikan langsung saja. Ya, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika ngomongin tentang Lailatul Qadar, maka tidak akan pernah terlepas dari surat ini ya, surat Al-Qadar ya, surat ke-94 dari surat Al-Qur'an yang terdiri dari 5 ayat, dan ini menjelaskan tentang Lailatul Qadar itu sendiri ya. Nah, kita barangkali sering kali ya untuk mendengarkan atau membaca surat ini. Kita akan mereview ulang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an pada malam Lailatul Qadar. Jadi Al-Qur'an itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah di malam Lailatul Qadar. Tepatnya berarti kapan? Berarti di bulan Ramadan. Ya, maka meskipun ini ada terjadi nanti perbedaan pendapat ya bahwa Al-Quran itu diturunkan di tanggal 17 Ramadan, atau teman-teman sering menyebutnya sebagai malam nuzulul Quran gitu ya. Tapi kalau kemudian mengacu pada ayat ini bahwa Al-Quran itu diturunkan adalah ketika malam Lailatul Qadar. Dan ini terjadi di usia Rasulullah ketika itu usia 40 tahun. Jadi
Di usia 38, Rasulullah ketika Ramadan itu beliau naik ke Gua Hira. Ya, beliau menyendiri. Kemudian begitu juga sampai di tahun kedua, yaitu adalah tahun ketika usia beliau 39, dan kemudian di usia 40 beliau kemudian didatangi oleh malaikat Jibril dan menyampaikan wahyu yang pertama yang bunyinya adalah Iqra, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu terjadi di bulan Ramadan ketika beliau usia 40 tahun, dan itu adalah wahyu yang pertama kali diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, kemudian di ayat yang kedua, wa ma adraka ma lailatul qadar, dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu atau malam Lailatul Qadar itu? Jadi ini bukan berarti Allah tidak tahu ya, tetapi dalam konteks pertanyaan ini adalah ingin menjelaskan gitu ya, menjelaskan kepada kita bahwa ada suatu malam yang ini urgent dan ini penting banget gitu ya. Jangan sampai kemudian kita terlewat dari malam ini. Jadi kenapa kemudian Allah bertanya itu karena itu. Jadi ingin menjelaskan kepada diri kita bahwa ini malam yang tidak boleh terlewat dari diri kita. Disebutkan di ayat yang ketiga, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Dan malam ini atau malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi satu malam saja itu lebih baik ya, kawan-kawan. Artinya tidak sama ya. Jadi lebih baik itu berarti lebih ya, lebih dari 1000 bulan. Nah, seperti itu. Artinya kemanfaatan ataupun kebaikan daripada malam ini itu bisa saja Allah berikan lebih dari 1000, 1001, 1002, 1003 dan seterusnya ya. Artinya tidak ada batasan bagi Allah untuk memberikan kebaikan itu kepada siapa saja, nah itu lebih dari 1000 bulan. Tetapi para ulama kemudian agar hitungannya mudah nih, maka dihitung aja 1000 ya. Jadi 1000 bulan ini nanti kalau kemudian dikalkulasi kurang lebih 83 tahun. Jadi aktivitas kita atau malam itu bandingannya adalah dengan 83 tahun. Ini luar biasa. Nah, terjadi apa di malam itu kawan-kawan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Disebutkan di ayat yang keempat, tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Pada malam itu para malaikat itu turun ya. Malaikat turun dan ruhnya Jibril dengan izinnya Allah Subhanahu wa taala itu untuk mengatur semua urusan. Kawan-kawan, di malam itu malaikat turun ke atas langit dunia mengatur segala urusan. Nah, disinilah kawan-kawan pentingnya di awal Ramadan kemarin kita sampaikan bahwa kita untuk mempersiapkan diri. Ramadan ini penentu 1 tahun kita ke depan. Kondisi kita 1 tahun ke depan itu ditentukan di Ramadan ini. Apakah kemudian kita akan berhasil ataupun tidak, itu di Ramadan ini. Apakah kita komitmen betul-betul untuk terlepas dari segala persoalan hutang ataupun riba atau tidak? Itu kita atur di Ramadan ini. Nah, salah satunya adalah kesempatan kita di malam Lailatul Qadar itu. Maka jangan sampai ini terlewat. Kenapa? Karena malaikat mengatur semua urusan. Nanti kalau kemudian kita buka di tafsirnya, karena ini nanti ada kaitannya dengan surat Ad-Dukhan ya. Surat Ad-Dukhan ayat 3 sampai dengan 6. Nanti kalau kita buka bahwa di sana disebutkan juga bahwa semua urusan itu adalah urusan-urusan yang penting, termasuk tentang rezeki kehidupan kita 1 tahun yang akan datang. Jadi teman-teman silakan manfaatkan momentum ini ya, untuk mengatur kehidupan kita, untuk memprogram 1 tahun ke depan kehidupan kita mau seperti apa. Di ayat terakhir disebutkan salamun hiya hatta matla'il fajr. Sejahteranya atau kebaikan malam itu, malam Lailatul Qadar itu sampai dengan terbit fajar. Artinya sepanjang malam itu penuh dengan kebaikan. Sepanjang malam penuh dengan keberkahan. Jangan sampai kemudian dari sepanjang malam itu tidak ada sedikit malam yang kita tidak dapatkan sama sekali. Kalaupun tidak sepenuhnya sepanjang malam, setidaknya separuh malam. Kalau tidak separuh malam,
setidaknya sepertiga malam. Jangan sampai kemudian kita terlewat begitu saja di malam ini kawan-kawan ya. Karena sekali lagi malaikat turun ke bumi, ke langit dunia dan kemudian mengatur segala urusan. Nah, termasuk urusan kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar diatur ulang, diinstal ulang gitu ya. Jadi kita mengajukan proposal kehidupan kita merevisi proposal kehidupan kita 1 tahun ke depan itu mau seperti apa. Ini manfaatkan momentum ini. Jangan sampai kemudian kita terlewat. Di awal Ramadan sekali lagi kemarin sudah kita sampaikan kawan-kawan untuk mempersiapkan Ramadan itu satu kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala ampuni kita dosa ya. Kita punya dosa diampuni ya. Itu target awal kita di awal Ramadan kemarin. Yang kedua adalah agar apa? Agar Allah ridho dengan ibadah yang kita lakukan. Dan yang ketiga adalah agar hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, salah satu cara agar hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dengan memanfaatkan momentum Lailatul Qadar. Kawan-kawan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, meskipun nanti kawan-kawan kalau di luar sana ya, di luar sana nanti akan ada perdebatan, ada salah satu komunitas ya, ada salah satu kelompok yang menyebutkan bahwa malam Lailatul Qadar itu ya hanya terjadi 1 kali tatkala Al-Qur'an itu diturunkan. Selebihnya tidak pernah berulang malam Lailatul Qadar. Nah, itu jangan dijadikan perdebatan ya. Biarkan mereka berpendapat seperti itu karena jumhur ulama mengatakan bahwa setiap tahun selalu berulang kejadian malam Lailatul Qadar. Ini harus kita yakinin dulu ya. Meskipun nanti ada orang di luar sana berpendapat bahwa ada satu kelompok yang mengatakan bahwa tidak lagi terjadi malam Lailatul Qadar di tahun berikutnya ya. Seperti itu. Tidak masalah ya. Ini tadi kita sambungkan di surat Az-Dukhan ayat 3 sampai dengan 6 ya, karena sesungguhnya kami Allah Subhanahu wa taala menurunkan pada satu malam itu yang diberkahi dan sesungguhnya kamilah yang memberi peringatan. Pada malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh dengan hikmah. Ya, urusan yang besar dari sisi kami, dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Berarti ini tentang terkait kehidupan kita 1 tahun yang akan datang. Maka momentum ini luar biasa ya. Kawan-kawan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nabi juga menyampaikan dalam sebuah hadisnya ya, yaitu tentang carilah malam Lailatul Qadar itu di malam ganjil pada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Artinya memang di 10 hari terakhir bulan Ramadan inilah kita diminta untuk mencari Lailatul Qadar. Dan ini juga sekaligus menegaskan bahwa ini tidak terjadi 1 kali ketika Al-Quran diturunkan, tetapi ini terjadi atau berulang setiap tahunnya. Ini di hadis riwayat Bukhari Muslim. Nah, kawan-kawan nanti boleh cek ya, bahwa sekali lagi malam Lailatul Qadar itu terjadi di setiap tahun di 10 terakhir bulan Ramadan. Pertanyaannya, kapan itu terjadi? Apakah di malam 21, malam 22, 23 dan seterusnya? Nah, ini yang kemudian masih menjadi rahasianya Allah Subhanahu wa taala. Di hadis yang lain Rasul juga menyampaikan, carilah di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Jika tidak mampu maka jangan sampai terluput dari 7 hari sisanya. Artinya berarti 23, 24 sampai dengan hari ke-30. Nah, seperti itu. Di hadis yang lain disampaikan juga di malam-malam ganjil dari 10 hari terakhir bulan Ramadan. Nanti kalau kita cari referensi lain ada juga ya di 10 hari terakhir bulan Ramadan, tapi di malam-malam ganjil saja. Berarti 21, 23, 25, 27, 29. Bahkan ada juga yang hadis khusus ya saya pernah menemui disebutkan bahwa di malam 27. Nah, tapi nanti boleh dicari referensi yang lain ya. Seperti itu. Yang kemudian perlu teman-teman waspadai adalah atau perlu kita perhatikan adalah bahwa ini yang penting ya, karena apalagi di puasa atau di Ramadan ini terjadi perbedaan awal mula puasa Ramadan. Artinya bagi teman-teman yang kemarin memulai puasa Ramadan itu di hari Sabtu, maka tadi malam itu sudah mulai melakukan iktikaf.
Sedangkan untuk yang teman-teman memulai di hari Ahad puasanya, berarti mulai itikafnya nanti malam. Nah, seperti itu. Berarti ada terjadi perbedaan perhitungan. Ada yang menghitung tadi malam itu sudah malam 21, sedangkan ada juga yang menghitung nanti malam itu masih malam 21. Nah, saya menariknya begini kawan-kawan ya. Saya justru malah ini membuat menarik. Kenapa? Karena berarti setiap malam ada peluang itu adalah malam ganjil. Karena kita tidak tahu malam ganjilnya perhitungan manusia itu apakah sama dengan malam ganjilnya perhitungan Allah Subhanahu wa taala. Maka menariknya di sini ini memaksa diri kita setiap malam harus melakukan aktivitas. Setiap malam harus melakukan kebaikan. Teman-teman yang melakukan itikaf berarti itikafnya setiap malam, tidak hanya milih di malam ganjil saja, karena insya Allah ya kita anggap aja setiap malam adalah malam-malam ganjil seperti itu. Jadi itikafnya kita setiap hari ya. Oke, ini menarik ya. Jadi jangan sampai malah jadi perdebatan. Lalu apa yang harus dilakukan ketika malam Lailatul Qadar, atau kita singkat saja apa yang kita lakukan di 10 hari terakhir dari bulan Ramadan ini. Disebutkan man qama Lailatul Qadri aimanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa laki-laki, perempuan, tua, muda, besar, kecil, siapapun tanpa batas, apapun pekerjaannya, ketika mereka berdiri mengerjakan sholat pada malam Lailatul Qadar dengan penuh keimanan dan juga mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Ini baru sholat saja. Artinya berarti ada kegiatan kita di malam itu, yaitu adalah sholat. Dan ini sudah rutin kita kerjakan. Salah satunya adalah sholat tarawih dan sebagainya. Nanti bisa ditambah dengan sholat hajat, ditambah dengan sholat taubat, dan seterusnya. Kawan-kawan boleh manfaatkan di 10 hari terakhir momentum ini dengan sholat. Kemudian ada juga kita untuk berbanyak doa. Ya, ini Pak, doa. Doanya apa? Adalah Allahumma innaka afun tuhibbul afa fa'fu anni. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita meyakini bahwa Allah adalah Maha Pengampun dan mencintai orang-orang yang memohon ampunan kepada Allah, maka ampunilah aku. Jadi di 10 hari terakhir bulan Ramadan disampaikan oleh hadis Aisyah bahwa Rasulullah selalu mengajarkan untuk berdoa ini di 10 hari yang terakhir. Jadi intinya kita mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ya hadisnya. Tidak ada Rasulullah SAW apabila masuk di 10 hari terakhir bulan Ramadan, beliau mengencangkan kainnya, menghidupkan malamnya, dan membangunkan keluarganya. Ya, jadi Rasulullah itu selalu mengajak keluarga untuk menghidupkan di malam 10 hari terakhir bulan Ramadan. Maka kawan-kawan yang lain di tempat yang lain selalu ada kegiatan-kegiatan, yaitu adalah kegiatan iktikaf. Kenapa di beberapa tempat ada kegiatan iktikaf? Karena disitulah nanti akan terkontrol kegiatan-kegiatannya, termasuk ibadah sholatnya, baca Qur'annya, zikirnya, dan lain sebagainya. Ya, ketimbang hanya sendirian itu nanti juga berbeda. Ya. Nah, kemudian diriwayatkan juga oleh Abu Daud dari Ibnu Abbas ini sebagai tentang ciri-ciri. Ya. Setiap orang tidak ada yang tahu, bahkan Rasulullah sendiri pun tidak tahu kapan itu terjadi yang malam Lailatul Qadar, apakah malam ini, malam besok, malam lusa, dan sebagainya, tidak ada yang tahu. Tetapi Rasulullah hanya menyampaikan ciri-cirinya saja, sehingga kita bisa memahami dari ciri-ciri yang disampaikan oleh Rasulullah SAW tersebut. Apa itu? Yaitu ketika malam Lailatul Qadar itu adalah malamnya itu terjadi malam yang sangat terang dan nyaman, banyak bintang-bintang bertebaran. Jadi tidak ada mendung di langit. Jadi langit itu terasa cerah, cerah.
banyak bintang-bintang bertebaran dan nyaman, tidak panas dan juga tidak dingin. Jadi hawanya kalau mungkin satu kadang kan merasa pengap, merasa panas. Nah, ini tidak. Di malam itu terasa enak, nyaman gitu ya. Buat sholat, buat baca Quran, buat ibadah itu terasa nyaman di malam hari itu. Dan kemudian tatkala pagi harinya, tatkala matahari itu bersinar, sinarnya itu kelihatan lemah dan berwarna merah. Jadi tidak menyilaukan mata. Jadi nanti coba kawan-kawan boleh lihat ketika di pagi hari, matahari itu akan bersinar atau muncul dari arah timur, itu tidak menyilaukan mata. Beda dengan hari-hari biasanya. Nah, disitulah insya Allah berarti malam harinya itu adalah malam Lailatul Qadar. Dan kemudian satu hal yang bisa kita rasakan ketika seseorang itu bertemu atau bisa menemui malam Lailatul Qadar adalah maka mereka orang-orang yang bisa bertemu dengan malam Lailatul Qadar di hari-hari berikutnya akan lebih semangat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kemudian semakin lesu, apalagi di hari-hari akhir bulan Ramadan, berarti mereka tidak bertemu dengan malam Lailatul Qadar atau berlalu saja malam Lailatul Qadar tanpa ada kebaikan-kebaikan yang mereka yang mereka berikan, yang mereka kerjakan seperti itu. Nah, kawan-kawan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di awal Ramadan kemarin kami sampaikan bahwa bagaimana cara kita memaksimalkan di bulan Ramadan, salah satunya adalah dengan bersedekah. Nah, bersedekah seperti apa? Kita bisa bersedekah meskipun hanya 20.000, tetapi nilainya insya Allah akan melebihi daripada 600 juta. Jadi kita mau sampaikan, seperti apa itu? Jadi ini, kita anggap saja, kawan-kawan ya, kita anggap saja bahwa 10 hari terakhir bulan Ramadan ini tidak boleh terlepas dari kita. Artinya kita persiapkan anggaran untuk 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Nah, katakanlah satu malam itu 20.000, berarti kalau 10 malam kita butuh 200.000. Dan itu kita keluarkan di setiap malamnya, 20.000 setiap malam, 20.000 setiap malam. Karena kita tidak tahu di malam keberapa itu terjadi malam Lailatul Qadar. Ya kita hanya, kalau orang Jawa bilang, nyadong saja gitu ya. Jadi hanya nyadong saja. Entah nanti ketemunya di hari apa ya enggak masalah. Maka yang penting kita setiap hari pasang jaring. Setiap hari kita pasang jaring. Yang untuk apa itu? Nah, infak itu kita bisa langsung berikan sesuatu kepada teman-teman yang sedang iktikaf, teman-teman yang baca Quran di masjid, teman-teman yang beraktivitas di malam hari di masjid. Insya Allah kebaikan-kebaikan yang mereka lakukan, kita pun juga akan mendapatkan kebaikan-kebaikan dari yang mereka lakukan. Meskipun hanya 20.000. Nah, nanti kemudian bagaimana kalau cuma 20.000 ini kelihatan sedikit, Kang. Nah, maka seperti di tahun kemarin, kita kumpulkan 20.000 itu ya. Seperti tahun kemarin ada berapa juta kita kumpulkan dan kita manfaatkan untuk teman-teman yang itikaf di malam 10 hari bulan Ramadan. Maka silakan nanti kawan-kawan boleh juga ya kita bersama-sama dikumpulkan. Ini apalagi di tahun ini alhamdulillah banget ya, sudah dibuka beberapa masjid untuk bisa kembali melakukan iktikaf ya, seperti salah satunya di Masjid Al-Aqsa Klaten ya. 2 tahun kemarin sempat vakum libur dan tahun ini alhamdulillah akan dilaksanakan kembali ya. Mudah-mudahan seperti di 3 tahun yang lalu iktikafnya jamaahnya sampai dengan 1.000 jamaah alhamdulillah ya di Masjid Al-Aqsa Klaten itu sampai dengan 1.000 jamaah. Mudah-mudahan di tahun ini setelah dibuka juga bisa kembali lebih banyak lagi jamaah-jamaah yang iktikaf di masjid, dan juga di masjid-masjid yang lain kita doakan juga agar menghidupkan di malam-malam Lailatul Qadar. Kawan-kawan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan materi pagi hari ini memompa diri kita untuk jangan sampai ini terlewat. Yakin nih, serius ya. Jangan sampai momentum 10 hari terakhir bulan Ramadan ini terlewat begitu saja tanpa ada bekas kebaikan yang bisa kita lakukan, tanpa ada proposal kebaikan yang bisa kita lakukan. Jangan sampai terlewat kawan-kawan ya. Persiapkan betul-betul momentum ini dengan sebaik-baiknya.
Kawan-kawan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian nanti kita sambung dengan sharing dan diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Gus Wi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakallahu khairan pada Ustaz Din Yulianto yang telah memberikan materi terkait dengan menggapai Lailatul Qadar. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita diingatkan kembali amalan-amalan mulia di bulan suci Ramadan. Nah, tentu ini menjadi motivasi kita, semangat bagi kita untuk kemudian bisa menjalankannya. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita masih ada waktu ya kurang lebih sekitar 15 menit ke depan ya, sampai pukul 6. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya atau sharing diskusi, silakan kami beri kesempatan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Pak Husnul, silakan. Ya. Begini Ustadz, tadi kan Pak Ustadz menjelaskan tentang ciri-ciri malam Lailatul Qadar di saat malam harinya Ustadz ya. Ya. Apa, Mas? Malam harinya juga Sedang malam pagi harinya Ustadz. Nah, Ya. yang saya tanyakan Ustadz, adakah ciri-ciri khusus sebelum harinya, misalnya siangnya atau sore harinya, ada nggak ciri-ciri khusus yang tampak misalnya, oh ini nanti malam Lailatul Qadar gitu Ustadz gitu. Itu aja Ustadz dari saya. Ya, terima kasih Pak wabarakatuh. Husnul ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah tidak menyampaikan di hari berikutnya ya, tapi Rasulullah menyampaikan di malamnya ya. Di malamnya dan juga di pagi harinya. Artinya apa? Malam itu kan sudah mulai ketika maghrib sudah beranjak, itu berarti sudah masuk di malam, dan itu nanti mulai masuk ke Isya, kemudian ba'da Isya itu sudah mulai malam, dan itu nanti mulai kelihatan apakah kira-kira malam hari ini terjadi hujan ataupun tidak, apakah cerah atau tidak. Dan bisa juga terjadi, pernah juga ya, ketika sore hari itu hujan dan kemudian mulai malam semakin malam ternyata malam hari itu sangat cerah dan tidak ada mendung sama sekali. Itu pernah juga terjadi seperti itu. Maka begitu sudah masuk di malam hari, seperti yang saya sampaikan Rasulullah mengencangkan ikat pinggangnya, dalam artian bersungguh-sungguh dalam beribadah, yang mulai dari malam itu sampai nanti terjadi fajar. Gitu ya. Jadi tidak ada aktivitas lagi yang sia-sia. Maka sarana untuk agar aktivitas kita betul-betul bisa full di malam hari itu adalah dengan i'tikaf. Jadi kita sudah meniatkan diri, niat i'tikaf, masuk ke masjid, melakukan ibadah-ibadah sampai nanti dengan fajar. Nah, seperti itu Pak Husnul ya. Untuk di siang sebelumnya itu tidak Ya, ada Ustaz. keterangannya Ustaz. Pak Husnul ya. Oh ya, Ustaz. Adakah amalan khusus, wiridan khusus yang harus kita lakukan di malam itu? Ya, tadi sudah kita sampaikan, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ini yang dianjurkan Rasulullah diperbanyak di malam hari itu. Ya. Terima kasih Ustaz. Oke, ya, Nji. Ya. Baik, silakan Bapak Ibu untuk menyampaikan pertanyaan. Sambil saya bacakan pertanyaan di room chat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak Ustadz, jika kaum laki-laki beriktikaf di masjid, untuk wanitanya bagaimana Pak Ustadz agar dapat meraih malam Lailatul Qadar dan pahalanya juga? Dari Bu Tri Wuryanti, silahkan. Ya. Oke, terima kasih Bu Tri Wuryanti ya. Tetap wanita bisa melakukan banyak aktivitas di rumahnya ya. Bisa, yang penting apa? Teman-teman terjaga di malam hari itu, melakukan ibadah-ibadah di malam hari itu. Karena jangan sampai kemudian muncul frame begini, muncul frame bahwa Lailatul Qadar hanya didapatkan oleh orang-orang di masjid saja, atau Lailatul Qadar hanya turun di masjid saja. Tidak, tapi di seluruh permukaan bumi ini itu insya Allah akan dapat berkahnya daripada malam Lailatul Qadar. Hanya saja kalau teman-teman kemudian berada di masjid, berarti kegiatan selama di masjid itu adalah nilainya
kebaikan. Jadi termasuk zikir, kemudian baca Qur'annya, sholatnya itu berarti adalah kebaikan-kebaikan ketika di dalam masjid. Itu aja perbedaannya sih. Maka teman-teman kalau untuk wanita bisa berada di rumahnya masing-masing, apalagi kalau mungkin di rumahnya masing-masing punya tempat khusus untuk sholat, untuk ibadah, maka boleh dilakukan di sana ya. Atau di beberapa tempat yang sudah mengadakan itikaf untuk wanita, maka boleh juga bergabung ya. Silakan ya. Biasanya di masjid-masjid jami, masjid besar itu tidak hanya laki-laki saja ya. Di Al-Aqsa juga ada laki-laki, ada perempuan ya. Di bagian belakang ada khusus ditutup ya. Jadi tertutup antara laki-laki dan perempuan memang khusus untuk itikafnya wanita. Dan beberapa tempat saya juga sudah melihat banyak sekali yang sudah dikoordinir ya antara laki-laki dan perempuan, mereka juga sama-sama itikaf untuk menghidupkan di malam Lailatul Qadar. Kenapa demikian? Karena sekali lagi kalau sendirian di rumah itu ya biasanya mau ibadah itu males ya. Beda kalau kemudian kita bareng-bareng dekat dengan orang-orang yang sama-sama untuk meraih kebaikan di malam Lailatul Qadar, maka akan semangat, akan terpacu juga untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan di malam hari itu. Karena tidak hanya terbatas untuk 1-2 orang ataupun 100 atau 1000 orang, tetapi semua orang punya peluang untuk mendapatkan kebaikan di malam Lailatul Qadar tersebut. Ya, seperti itu. Baik, demikian Bu Triwaryanti, semoga bisa dipahami. Insya Allah wanita jika diperkenankan untuk iktikaf di masjid ya tentu ketika tidak berhalangan ya. Pernah saya membaca suatu hadis bahwasanya Rasulullah sudah membiasakan iktikaf dan ketika Rasulullah wafat kemudian diteruskan oleh istri-istrinya. Ya, berarti iktikaf ini sangat diperkenankan juga untuk para wanita. Ya, silakan mungkin bisa mulai diprogramkan juga Bu Triwaryanti di lingkungannya, misalnya dengan mengadakan iktikaf di masjidnya ataupun mungkin mendekat di masjid-masjid yang mengadakan kegiatan. Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, dari Bu Diana Novera. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Masalah sedekah itu bagaimana Ustadz, kemana saya transfernya dan dana itu untuk tahun ini atau untuk tahun depan? Nah, ini tentang Ya, oke ya. Teman-teman nanti yang ingin ikut bergabung, maka silakan nanti kita akan share rekeningnya. Lalu kemudian ya di tahun ini, ya jadi memang kita langsung lakukan di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Jadi dana yang masuk nanti kita akan bagi untuk 10 hari bulan Ramadan dan setiap malam akan kita sampaikan, setiap malam akan kita belikan makanan untuk para penghafal Quran atau para itikaf ya, para jamaah yang itikaf di masjid atau yang kegiatan-kegiatan di masjid sampai nanti untuk kegiatan mereka sahur juga. Insya Allah demikian. Ya, baik Ustaz, kita nyambung. Ini pertanyaan masih terkait dengan sedekah tadi. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya untuk iktikafnya sejumlah 20.000 itu dalam bentuk uang atau bisa dengan makanan sejumlah 20.000 itu Ustaz dari Ibu Perlini Lampung. Terima kasih. Ya, oke ya. Ketika teman-teman melakukan sendiri, maka bebas saja teman-teman bisa langsung belikan makanan, langsung antarkan ke tempat-tempat orang-orang yang beritikaf atau orang-orang yang ngaji di masjid di malam hari itu, silahkan ya. Untuk nominalnya sebenarnya tidak harus 20.000 ya. Ini hanya hitungan yang gampang saja, maka teman-teman boleh ya. Kalau hanya punya 10.000, 10.000. Teman-teman kalau kemudian punya uang lebih ya lebih, tidak masalah. Karena sekali lagi semua itu akan kembali kepada diri kita. Pahala akan kembali kepada diri kita. Dan itu tidak perlu kemudian kita paksakan harus sekian, harus ke sini, harus ke sana. Tidak. Kawan-kawan yang bisa mengatur sendiri, insya Allah ya, seperti itu. Itu Gus. Ya, terima kasih Ustaz. Jadi Bapak Ibu. Oke, benar. Oke, baik. Terima kasih Ustaz. Jadi demikian ya Bapak Ibu ya. Dalam artian amal kebaikan jika bisa kita laksanakan di malam-malam 10 malam terakhir dan alhamdulillah misalnya itu bertepatan dengan Lailatul Qadar, itu nanti juga akan bernilai ya, senilai dengan kebaikan 1000 bulan.
Baik, saya lanjutkan pertanyaan dari Pak Soleh Purnama. Assalamualaikum Kang, izin bertanya, jika kita iktikaf di masjid tapi hanya karena kita kecapean dan dalam iktikaf kita ketiduran di masjid, apakah dapat pahalanya? Silakan Kang. Ya, baik. Ini adalah dalam rangka ikhtiar ya, dalam rangka ikhtiar untuk mendapatkan kebaikan di malam Lailatul Qadar. Artinya, orang-orang yang kemudian hanya berangkat ke masjid atau kalau kita menyebutnya pindah tidur gitu ya, dengan sedikit beraktivitas di malam hari, itu pun insya Allah tetap akan mendapatkan kebaikan dari malam Lailatul Qadar itu sendiri. Hanya saja memang tentu akan lebih banyak bagi orang-orang yang mereka beribadah ya. Berbeda orang yang tidur dengan orang yang baca Quran, berbeda orang yang tidur dengan orang yang sholat, berbeda dengan antara orang tidur dengan orang yang berzikir. Tetapi ketika mereka datang ke masjid, diniatkan untuk itikaf, diniatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, toh kemudian mereka tertidur, ya itu tidak masalah, akan tetap mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Hanya tadi Pak, nilainya tentu berbeda jika dibandingkan dengan orang-orang yang beribadah langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah demikian. Oke, lanjut pertanyaan berikutnya. Semoga bisa dipahami ya, Pak Soleh ya. Dari Bu Nur Hidayah. Assalamualaikum Pak Ustadz, bagaimana kalau untuk wanita yang sedang haid? Ya. Apa nih maksudnya sedang haid? Maksudnya iktikafnya bagaimana? Gitu. Oh, gitu. Boleh enggak? Atau mungkin seperti itu. Iya, oke, baik. Maka teman-teman, bagi yang sedang menstruasi ataupun sedang haid, maka silakan nikmati masa-masa itu, karena itu adalah diskon dari Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman tidak mengerjakan sholat itu tidak disuruh ganti di hari berikutnya, ya kan? Karena itu diskon dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu kebaikan apa yang bisa dilakukan bagi teman-teman yang sedang menstruasi ataupun sedang haid? Ya tadi salah satu cara yang gampang adalah dengan bersedekah, membiayai orang-orang yang beritikaf di masjid. Nah, seperti itu. Insya Allah kebaikan-kebaikannya akan mendapatkan kebaikan yang sama tanpa mengurangi pahala ataupun kebaikan orang yang menjalankannya. Insya Allah seperti itu. Oke, baik. Bisa dipahami ya Ibu ya. Jadi memang tidak ada ketika tadi dikatakan Kang Udin mendapatkan diskon, jadi tidak harus kemudian memaksakan diri, ambil amalan lainnya yang punya nilai dan keutamaan yang bahkan bisa jadi istimewa ya bagi Bapak Ibu sekalian. Baik, ini ada pertanyaan lagi, Kang Udin. Izin bertanya lagi, Ustadz, transfernya jam berapa atau bisa jam berapa saja niatnya untuk sedekah malam, Ustadz? Ya, transfer jam berapa saja boleh ya. Jadi niatkan untuk malam dan nanti insya Allah mulai sore nanti kita akan tunaikan untuk kawan-kawan yang beritikaf di malam hari insya Allah. Ya, baik. Bisa dipahami Bapak Ibu sekalian? Ya, alhamdulillah. Baik, Bapak Ibu sekalian, ini pertanyaan-pertanyaan dari chat room sudah cukup. Ada yang ingin bertanya langsung? Kami beri kesempatan, Bapak Ibu, silakan. Oke, cukup ya berarti ya. Kalau tidak ada pertanyaan langsung, kita akan cukupkan kajian online kita pada pagi hari ini. Luar biasa, Bapak Ibu, kita sudah melalui ya perjalanan yang sangat istimewa di bulan Ramadan ini. Silahkan di 10 hari yang terakhir ini kita maksimalkan ya. Jadi luar biasa ya, Allah itu memberi rahasia pada kita. Allah kasih di malam hari itu adalah sepertiga malam terakhir ya, itu sebagai tempat-tempat istimewa kita untuk bermunajat pada Allah, bersujud pada Allah gitu ya. Sehingga kita disunahkan untuk memperbanyak sholat tahajud dan zikir dan amalan-amalan lainnya. Demikian juga di bulan Ramadan ini Allah hadirkan 10 hari yang terakhir, sepertiga hari yang terakhir di bulan Ramadan dengan keistimewaannya yaitu malam-malam Lailatul Qadar. Nah, jadi memang ada rahasia-rahasia yang luar biasa di sepertiga terakhir. Jadi silahkan Bapak Ibu manfaatkan 10 hari terakhir,
kita raih bersama-sama, kita jemput bersama-sama Lailatul Qadar ini, dan tentunya dengan mempersiapkan diri, menyiapkan proposal-proposal terbaik kita, agar nantinya Allah memberi ijabah dan Allah memberikan keberkahan atas agenda-agenda ataupun amalan-amalan yang kita lakukan. Baik, sebelum ditutup, dari Kang Ustadz Udin Yulianto ada yang mau disampaikan, Ustadz? Ya, sekali lagi ini hanya sebagai pengingat saja bahwa kawan-kawan di 10 hari terakhir bulan Ramadan ini momentum yang luar biasa. Jangan sampai kemudian kita terlewat. Jika memang kita tidak bisa melakukan sendiri, maka kita bisa minta tangan-tangan orang lain untuk melakukan. Jika memang kita tidak bisa meminta secara langsung pada Allah Subhanahu wa taala, maka kita bisa minta dengan melalui lisan-lisan orang lain. Dengan cara apa? Dengan cara kemudian kita berbagi, membantu mereka untuk meraih kebaikan-kebaikan di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Dan salah satu cara yang gampang yang tadi sudah kita sampaikan adalah dengan cara kita bersedekah di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Memang kita khususkan untuk malam Lailatul Qadar. Jangan sampai ini terlewat kawan-kawan ya. Ini waktunya hanya 10 hari saja ya. Hanya 10 hari saja. Jangan sampai kemudian terlewat. Dan kita tidak tahu di malam keberapakah malam Lailatul Qadar itu Allah hadirkan, dan kita hanya bisa berharap dan mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita tidak terlewatkan. Demikian Gusti. Terima kasih Ustadz Udin Yulianto. Luar biasa Bapak sekalian. Mari kita mencoba untuk mengamalkan dan menjalankan untuk tentunya mengambil keberkahan yang akan bermanfaat bagi diri kita. Baik, kita akan akhiri pertemuan kita pada pagi hari ini. Bapak-Ibu sekalian, kami mengucapkan terima kasih pada saudara-saudara semuanya yang telah hadir di acara kita ini. Nah, insya Allah kita di Ramadan kemungkinan masih satu kali pertemuan terakhir ya, di Jumat pekan depan. Ya, insya Allah semoga masih bisa kita agendakan, dan tentunya ini nanti kalau boleh usul Ustadz, ya, nanti materi pekan depan itu tanda-tanda sukses Ramadan, Ustadz. Ya, baik, siap, insya Allah ya. Siap untuk melanjutkan, ya, untuk melanjutkan amalan-amalan kita di bulan-bulan setelah Ramadan. Baik, siap. Baik, saya kira itu saja untuk pertemuan kita pada pagi hari ini. Mari kita tutup bersama-sama dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Saya cukupkan sekian. Mohon maaf jika ada kekurangan kekhilafan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.